Kehamilan di luar nikah kerap menjadi sorotan publik, terutama jika menimpa figur terkenal. Hal ini juga dialami oleh Denis Karista dan Erika Carlina yang sama-sama mengumumkan kehamilan tanpa kehadiran pasangan secara terbuka. Namun, respon publik terhadap keduanya terlihat berbeda. Denis sempat menuai kritik tajam saat mengumumkan kehamilannya di tengah konflik pribadi dengan sang mantan pacar Yuan Wibowo. Meski demikian, Denis tetap memilih untuk membesarkan putranya Jaden Bowen seorang diri. Ia mengakui bahwa komentar sinis publik kerap muncul, namun dirinya tidak terpengaruh dan terus melanjutkan hidup. Denis juga mengungkapkan bagaimana perjuangan menjadi seorang ibu tunggal yang penuh tantangan, mulai dari masa kehamilan hingga persalinan tanpa dukungan dari sang mantan pasangan. Baginya, kerja keras adalah cara untuk membuktikan pada anaknya bahwa ia lahir dari seorang pejuang. Berbeda dengan Denis, Erika Carlina mengumumkan kehamilannya dengan cara yang lebih tenang dan terbuka sehingga justru banjir dukungan publik. Dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Erika mengungkapkan bahwa ia siap menjalani kehamilan tanpa pasangan dan akan membawa anaknya lahir dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Keberanian Erika ini menuai banyak pujian, bahkan sesama selebritas ikut memberi dukungan. Kisah Erika seakan menjadi titik balik pandangan publik terhadap isu kehamilan di luar nikah, karena ia menunjukkan sikap yang tulus dan penuh tanggung jawab. Sementara itu, Denis pun ikut memberikan semangat kepada Erika, menyadari bahwa perjuangan menjadi seorang ibu tanpa pasangan bukanlah hal yang mudah. Kisah keduanya kini menjadi bahan perbincangan netizen yang budiman, dengan sebagian mendukung langkah berani mereka, sementara sebagian lainnya tetap menilai bahwa kehamilan di luar nikah tidak bisa dinormalisasi. Hamil di luar nikah itu mungkin salah satu dosa terbesar gua, dan juga bisa dibilang mungkin itu aib juga buat gua dan keluarga gua terutama. Mama gue malu, papa gue malu. Sangat-sangat tidak dibenarkan dan juga sangat-sangat tidak terpuji dan tidak patut dicontoh. Jadi buat kalian jangan coba-coba. Hamil di luar nikah itu rasanya sendirian. Rasanya itu seperti kita bukan wanita yang tidak berharga. Apalagi sampai dituduh bayinya itu bukan bayi dari bapak anak yang dikandung. Contohnya kayak gue dulu. Gue hamil, gue justru tes DNA. Itu rasanya kita seperti cewek gak ada harga dirinya. Aku sedih banget. Tapi kalau bisa diulang, aku tetap milih jalan ini. Kenapa? Karena Jaden itu, dengan lahirnya Jaden itu sesuatu yang sangat bikin gue bahagia. Gue gak kebayang kalau waktu itu gue gugurin atau Jaden. Mungkin bukan hanya Jaden doang yang hancur hidupnya, tapi gue juga bakal lebih hancur. Gue bersyukur banget dengan adanya Jaden. Gue tahu apa artinya bahagia. Gue tahu apa artinya hidup. Dia membuat gue jadi bener-bener jadi pingin lebih baik gitu. Gue tahu artinya bahagia. Gue tahu artinya bekerja keras untuk sesuatu. Gue tahu artinya hidup punya tujuan sekarang itu berkat Jaden, asli. Jadi buat ibu-ibu di luar sana, bumil-bumil di luar sana yang mengalami hal yang sama kayak gue, kita mungkin gak seberuntung orang lain. Orang lain punya suami, kalau misalkan mau ngidam ada yang nanya mau makan apa, kita mungkin gak seberuntung itu. Tapi percayalah, saat anak kamu lahir, kamu akan merasa kamu adalah cewek paling beruntung sedunia kayak gue. Gue merasa gue cewek paling beruntung sedunia. Kenapa? Karena gue punya Jaden sekarang. Gue punya anak yang mencintai gue tanpa syarat. Bangun tidur dia nyariin gue, mama. Dunia udah gak pernah sepi lagi. Gue udah gak pernah ngerasa sendiri lagi. Dari detik pertama Jaden lahir, gue udah gak sendiri lagi. Jadi pesan gue buat bumil di luar sana yang tanpa suami, gue juga tahu kita semua gak ada yang mau. Siapa sih yang mau hamil gak ada suaminya? Gak ada yang mau. Cuman kan jalan hidupan orang memang beda-beda. Dan Tuhan memberikan kita anak itu udah pasti ada tujuannya. Dan karena memang kita pantas. Jadi jangan pernah biarin si stigma masyarakat membuat diri kamu rendah. Karena kalau kamu stres, kasihan kandungan kamu. Jadi ketahuilah, kamu berharga. Kamu salah, tapi setiap manusia itu berhak kesempatan kedua. Jadi jangan pernah kamu stres dan merasa gak berharga. Kamu berharga.
cintai diri kamu sendiri. Karena kamu perlu sehat biar bisa melahirkan anak yang sehat. Dan aku yakin, aku jamin saat anak itu lahir, kesedihan itu yang kamu rasain pas hamil sendirian, kesedihan, keterpurukan, rasa tak berharga, itu semua hilang. Itu yang gue rasain sama Jaden, beneran. Jadi buat siapapun di luar sana, ini bukan buat yang lagi rame doang ya, bukan buat Erika yang lagi rame doang, tapi semuanya ibu-ibu. Percaya deh, gue dulu tuh stres banget pas waktu Jaden di perut gue. Gue kayak, aduh gimana hidup gue nanti, apa kerjaan, karir segala macem. Itu semua gak berarti saat lu lihat muka anak lu pas lahir nanti. Percaya sama gue taruhan, lu pasti bersyukur dan bilang, gila gue udah gak sendirian lagi, gue punya tujuan hidup, gue harus kerja lebih keras lagi. Rezeki pun mengalir. Itu namanya rezeki anak. Rezeki anak itu nyata, jadi tenang aja. Gak perlu takut karir apa segala macem. Karir gue dulu lebih hancur. Siapa sih yang mau? Brand mana sih yang mau pakai gue, bang? Coba lihat sekarang, sejak Jaden lahir, gue live, brand apa aja yang mau live sama gue. Banyak banget guys ngantri. Itu rezeki anak. Rezeki anak itu real. Walaupun gue kemalingan, kerampokan, tapi selalu ada aja jalan dari Tuhan. Oke, jadi buat yang di luar sana, senasib sama gue, kita gak bener, kita gak patut dicontoh. Tapi jangan pernah buang anak itu, jangan pernah sampai gak sehat. Nanti takutnya anaknya kenapa-napa. Tetap semangat, karena anak itu titipan dari Tuhan. Dan Tuhan nitipin anak itu ke kita pasti karena sesuatu. Gak semua orang seberuntung kita juga dalam masalah anak. Mungkin kita gak beruntung dalam masalah percintaan, tapi kita beruntung dalam dititipin sama Tuhan. Tuhan percaya sama kita untuk menitipkan anak sama kita. Gak semua orang lo bisa gitu. Banyak pejuang garis 2, bersyukur aja. Oke? Terima nasib, terima keadaan. Gue percaya deh, anak lo lahir lo pasti bahagia banget. Kayak gue sama Jaden, lupa segalanya. Oke? Gue lupa. Hobah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ratu Senopati hamil 9 bulan tapi malah diancam. Mari kita bahas. Kalian udah tahu lah ya, Ratu Senopati itu siapa? Yap, bener banget, Erika Karlina. Di sini gue bukan mau julid atau apa, tapi gue cuma pengen ngebahas untuk kasus ini aja gitu guys. Alasan gue gak mau julitin si Erika ini karena walaupun dia hamil, jadi mau tanggung jawab gitu loh. Dan disclaimer juga, gue bukan ngedukung orang yang hamil di luar nikah, tapi maksudnya appreciate aja untuk dia yang bisa sampai sejauh ini dengan kondisi-kondisi yang dia ceritain di podcastnya Dedi itu. I think nggak semua orang akan kuat gitu. Walaupun ya si Erika ini tuh sebenarnya udah tahu kehamilannya dia di awal-awal minggu, tapi dia lebih memilih untuk oke, gue gedein aja nih anak dan nggak milih untuk ngebuang nih anak gitu guys. Dan mirisnya untuk bapak dari anaknya Erika ini itu ternyata nggak baik, nggak bener gitu. Karena dia bikin grup dan ngancam-ngancam si Erika. Gimana ya, namanya orang lagi hamil bener-bener sensitif kan, apalagi digituin gitu kan, kesian banget. Dan appreciate juga untuk keluarga, sahabat-sahabatnya si Erika, gila top banget. Dia tuh nutupin bener-bener, emang gak ada sama sekali yang bocor gitu loh, baik-baik banget. Sekali lagi, gue bukan ngedukung orang yang hamil di luar nikah, tapi gue tuh bener-bener kasihan dan appreciate banget sama Erika yang bisa ngadepin kondisi yang bener-bener ya gak semua orang bisa lah sekuat dia gitu kan kayak sekarang. Pokoknya untuk anak-anak muda zaman sekarang, kalau kalian ngelakuin suatu hal, kalian harus tahu itu konsekuensinya kayak gimana dan kalian bisa nggak tanggung jawab gitu aja gitu guys. Jadi menurut kalian kasus si Erika Karlina ini gimana? Dan ada yang tahu menurut kalian bapak dari anak Erika Karlina ini siapa? Komen di bawah ya guys. Berita seorang artis hamil duluan bahkan sampai masuk ke podcastnya Om Deddy. Awalnya biasa wae guys, Mbak Inem nonton podcast ya biasa wae. Setelah ada video yang FYP di tempatku seperti ini, mau dihujat seluruh Indonesia, kita panen duit loh. Nah ini perlu kita pelajari guys. Aku bikin video ini untuk edukasi kita semua sebagai manusia yang penuh dosa. Kita tidak pernah tahu nanti ke depannya kamu, saya, atau siapapun yang nonton videoku ini melakukan hal kesalahan, terus viral, lalu dihujat oleh banyak masyarakat Indonesia. Ada dua macam guys. Ada yang dihujat, merasa, lalu diam, tidak banyak bicara,
malah menarik simpatik masyarakat, akhirnya malah jadi terkenal, banyak job. Tapi ada yang dihujat oleh masyarakat seluruh Indonesia, malah sombong, kemelinti, tidak mengakui kesalahannya, malah mati rezekinya karena dibenet oleh masyarakat Indonesia. Jadi pentingnya kita introspeksi diri di saat kita ini melakukan kesalahan. Yo, pastinya kesalahan dong ya. Mereka berdua melakukan kesalahan karena sampai hamidun atau sudah tidak bertanggung jawab, atau mungkin ada masalah apa antara keduanya yang akhirnya tidak mendapatkan kesepakatan untuk jalur pernikahan. Ya, wes menengo sayangku. Ya, menengo kita. Jangan malah memantik amarah masyarakat Indonesia, bahkan malah minta digoreng. Iya, nek digoreng rezekimu lancar, nek digoreng pintu rezekimu tertutup, kepiye? Jangan sampai alam semesta bekerja, karena kita tidak pernah tahu doa seorang ibu yang sedang mengandung anaknya. Kita tidak pernah tahu doa masyarakat banyak yang menjadi seorang wanita yang pernah merasakan hamil tanpa ada suami, tembus langit. Ya, edukasi buat kita semua, introspeksi diri, ojo kemelinti.